Jadi ada orang meninggal itu meninggalnya dalam keadaan begini tangannya. Oke, rekan-rekan, kali ini kita kedatangan tamu yaitu dari channel Andri Mutan. Ya. Ini adalah podcast pertama kita di Andri Mutan. Kita cari tahu siapa sih Andri Mutan itu, terus aktivitasnya ngapain aja sehari-hari. Nanti kita akan kulik semuanya di podcast kita di channel Andri Mutan. Oke, sebelumnya namanya siapa, Bang? Nama saya Andri Mutan Permana. Nah, kan kalau di channel Andri Mutan. Iya. Tapi kalau nama aslinya siapa, Bang? Nama asli Andri Sudrajat Permana. Andri Sudrajat Permana. Iya. Oke, Bang Andri ini umurnya berapa sih? Umur sekarang 41. 41 Mau tahun. jalan 41. Berarti kelahiran tahun berapa, Bang? Kelahiran tahun 80, 81. 1980. Iya, 1980. Oke. Nah, Bang Andri ini kesehariannya ngapain aja? Aktivitasnya sehari-hari ya sebelumnya saya pernah kerja di PT Baja. PT Baja. PT Baja. Aha. Itu PT dulu pertama yaitu PT Huahing Steel. Wine Steel. Huahing Steel. Sekarang ini sudah menjadi PT WJSI, Waringin Jaya Steel Indonesia. Itu produksi apa, Bang Andri? Produksinya produksi baja. Produksi baja. Iya. Nah, pas lagi itu Bang Andri di bagian apa kerjanya? Waktu itu saya sempat berpindah-pindah, jadi saya pernah di operator hoist billet. Apa tuh, Bang Andri? Jadi ketika ada apa sih bahan baku baja yang sudah jadi yang mateng, paling kita pegang remote, geser, terus yang sudah bahannya sudah mateng nih, sudah jadi, geser, nanti ditaikin ke mobil. Oh, berarti Bang Andri ini mengoperasikan robot ya? Iya, mengoperasikan, cuman kerjanya sih hanya beberapa menit gitu ya, paling pencet remote gitu, terus balik lagi udah paling duduk kerja lagi gitu. Begitu terus setiap hari. Setiap hari? Iya. Selama berapa tahun Bang Andri? Kurang lebih saya kerja hampir 9 tahun. 9 tahun? 9 tahun. Nah, Bang Andri, selama hidup Bang Andri, kira-kira pernah nggak ngalamin kejadian mistis gitu? Kejadian horor? Kejadian horor pernah itu. Apa tuh? Itu waktu di daerah Bojong-Sari. Itu saya pernah waktu itu kan mau apa sih nunggu daging sapi itu. Oh, di pasar? Yang dipotong. Apa di mana? Enggak, bukan yang di pasar, yang di waktu itu di tempat pemotongan hewan. Jadi ketika kita tidur bareng-bareng tuh sama temen gitu ya. Sama sapi juga tidur? Enggak. Oh, enggak. Kira tidur sama sapi? Enggak. Jadi pas tidur ada tuh di pohon gede gitu ya. Pohon asem? Pohon beringin? Bukan pohon asem, iya sejenis pohon beringin itu kayak ada suara apa gitu. Terus kita sempat ketakutan gitu. Jadi mungkin yang lain nggak tahu gitu, karena kan udah malam juga gitu. Iya. Sekitar jam 1, jam 2-an gitu. Nah, ternyata suara itu suara apa, Bang Andri? Ya kalau menurut orang sekitar sih ya benar ada itunya gitu, ada Enggak, suara perempuan apa suara nangis gitu? kayak sejenis suara. Atau kresek-kresek aja? Enggak, kalau informasi dari orang situ sih katanya biasanya kalau ada pemotongan hewan gitu biasanya suka goib-goib itu suka mendekati, ngeliat darah gitu, cium bau amis gitu. Tapi Bang Andri belum pernah ngelihat langsung sosok makhluk gaib gitu? Kalau ngelihat langsung sama sekali belum pernah gitu. Dari kejadian suara itu, kira-kira Bang Andri pernah ngalamin hal lain nggak? Ada hal lain juga ini, jadi ada pernah ini ya, jadi ada orang yang meninggal. Itu ada orang itu di sekitaran daerah rumah Bang Andri? Sekitaran juga. Jadi ada orang meninggal, itu meninggalnya dalam keadaan begini tangannya. Oh, dalam keadaan nggak normal gitu ya? Pokoknya begini aja gitu. Jadi ketika dia mau dikapani gitu, dimandikan itu agak repot juga gitu. Orang-orang sekitar kan bingung juga. Akhirnya kenapa gitu ya. Tapi Ustadz udah
nyoba bantu gitu Bang Andri? Itu Udah? sempet datang juga. Tabib segala orang pintar gitu Udah pernah. Jadi datang gitu ya, alim ulama manggil siapa gitu. Jadi nggak apa sih belum ada yang berefek bisa, gitu? belum bisa. Jadi ketika dalam keadaan begini, kalau dari di bahasa kampung kan dijampein lah ya, gitu di apa sih? Jampe dikasih doa gitu. Udah baca ini itu gitu ya. Ketika tangannya dikebawahin gitu ya. Jadi si mayat tersebut masih begini juga. Oh, balik lagi? Iya, masih begini juga. Gitu. Akhirnya kan sempat bingung kan ya, sudah lawan putih sudah disiapin, sudah dimandikan, makam sudah disiapkan. Ya seperti itu, saya pernah itu tuh. Nah terus kelanjutannya gimana Bang Andri? Ya Setelah dari situ? akhirnya kan sempat panik juga semua. Nah kejadian itu berapa lama? Orang-orang bisa yang kerja begitu? Hampir kurang lebih Hampir seharian? enggak juga. Oh enggak juga? Pokoknya beberapa jam lah, 2 jam 3 jam. Iya. Nah akhirnya kan saat itu ada anak kecil gitu ya, ada anak kecil. Ini kok ada apa gitu ya? Iya. Kan orang nggak menduga kan anak kecil datang gitu, lihat pas ketika anak kecil itu lihat ya sosok jenazah itu yang masih begini aja tangannya. Akhirnya dia begini ke Ustadz, Pak Ustadz mungkin saya bisa bantu. Gitu ya? Terus Bang Andri? Jadi coba Pak Ustadz, itu disaksikan banyak orang itu. Masih begini juga gitu. Nah terus anak kecil itu ngelakuin apa Bang Andri? Ya anak kecil itu sih ya cuma begini aja. Gimana? Coba Pak Ustadz saya lihat gitu, dilihat kan karena begini. Ya akhirnya kata anak kecil ini coba kacang panjang meng. Akhirnya kan mayatnya takut gitu ya. Jadi begini gitu. Nah, ternyata itu gitu. Padahal di jambe itu udah orang udah banyak banget itu di sekitaran itu. Jadi iya. Jadi ya itu ada pengalaman juga saya seperti itu. Iya. Jadi si mayat itu bisa normal lagi karena nggak mau ucing gitu ya? Iya, jadi ya kan kalau nggak bahasa anak itu kan ada permainan itu ya kacang panjang yang panjang main gitu. Akhirnya dia takut gitu. Jadi begini, akhirnya ya selesai juga, bisa untuk dimakamin gitu. Oh berarti anak kecil itu lebih sakti daripada ustadz orang pinter ya Bang Andri? Seperti itu. Wah keren emang permainan anak-anak juga bisa jadi obat nih untuk kesembuhan yang lainnya. Nah nih Bang Andri, tahu nggak cewek BO? Tahu nggak open BO? Kalau menurut saya itu BO itu ya BO singkatan dari apa? Open BO itu jadi booking. Booking. Ya booking ya kalau di kampung sih sebutnya ya booking orang lah. BO, open BO ya buka bookingan gitu. Itu saya pernah punya pengalaman juga itu. Gimana tuh Bang Andri? Ngechat cewek BO. Iya. Gimana Jadi tuh? biasa cewek BO itu kan biasanya kan kalau zaman sekarang kan tarif pasarannya kan udah paling nggak jauh dari 150, 200 gitu ya. Kok Bang Andri tahu? Itu saya pernah nyoba ngechat cewek BO. Iya, terus? Ya padahal ya daerah kita juga gitu, daerah sinilah sekitar sini ya. Iya. Kita coba minta nomornya, ternyata kalau di chat sampai pasang harganya 500 gitu. Paling murah berapa Bang Andri? Paling murah paling kalau udah Kalau 50.000 dapat? Kalau udah malam enggak juga sih. Enggak juga? 50.000. 100.000 dapat? Mungkin kalau 100.000 dapat. Oh masih dapat. Iya. Itu juga kira-kira di atas jam 1. Jadi kalau bahasa kampung itu ngasag. Ngasag tuh apa? Ngasag itu jaga sisa. Oh jaga sisa. Iya. Nah dari cewek BO ini umurnya berapaan kira-kira Bang Andri? Ya banyaknya sih umurnya sih. Kalau pasaran sih biasanya umur sekitar di atas 25 yang udah biasanya yang udah gagal menikah. Tapi ada nggak yang di bawah umur gitu? Yang masih di bawah belasan umur, atau ada masih sih, ada sekolah? paling 1-2, nggak banyak gitu. Kenapa alasannya Bang Andri? Bisa di bawah umur, terus dia malah open BO? Karena biasanya faktor kebutuhan. Oh gitu. Kebutuhan itu yang sangat sulit itu kebutuhan. Faktor ekonomi berarti ya? Ekonomi. Faktor ekonomi.
Nah, ngomong open BO nih. Bang Andri pernah nggak open BO cewek? Dulu sih saya pernah. Pernah? Dulu pernah. Tahun berapa nih Bang Andri? Tahun berapa? Tapi ya ketika kita udah punya istri, udah berumah tangga, kita udah nggak pernah. Kejadiannya tahun berapa Bang Andri? Sekitar tahun berapa ya? 2010 lah, 2011. 2010? Iya. 2010 2011. Kan waktu itu saya menikah kan 2005. Ya pernah gitu. Nah, dari open BO itu apa yang Bang Andri dapetin? Dari open BO itu ya kita dapetinnya itu hanya buat Kenikmatan. nafsu sesaat. Biasanya seperti itu. Nanti pasti kita kalau bahasa orang kampung itu ya hanjakal gitu ya. Jadi penyesalan. Tapi setelah nikah udah nggak lagi kan? Udah nggak open BO lagi kan? Udah, ya alhamdulillah. Alhamdulillah Nggak udah. pernah gitu. Nggak pernah. Tapi kalau ada yang mau ya boleh. Pesan-pesan ini. Oke Bang Andri, sekarang buat rekan-rekan kita kira-kira mau pesan apa nih? Terus juga open BO dan lain sebagainya. Ya, Pesan-pesan kira-kira. kalau menurut saya, jadi ya hidup kita itu benar-benar tidak hanya di dunia gitu. Jadi kita harus ingat kepada akhirat. Gitu. Jadi untuk itu ya motivasi saya buat semuanya, carilah pergaulan teman-teman yang benar-benar baik gitu. Jangan Betul, sampai kita itu terjerumus ke lembah hitam. Betul banget. Untuk itu jangan lupa subscribe. Oke, apa Bang Andri? Jangan lupa subscribe channel apa channelnya? Jangan lupa subscribe Andri Mutan. Andri Mutan, like Terus, dan iya, like dan komen. Oke, dan share. Jangan lupa share. Oke. Terus ikuti, nanti masih ada selanjutnya. Betul. Selain ini podcast pertama kita, nanti ada podcast selanjutnya kita akan mengulas lagi tentang keseharian Bang Andri dan lain sebagainya.